Apakah XRF di Indonesia benar-benar dikebiri? Logika di balik tuduhan tanpa bukti. Baru-baru ini, saya mendengar sebuah pendapat yang cukup menggelitik logika. Seorang yang mengaku sebagai akademisi berpendapat bahwa alat XRF yang dijual di Indonesia telah dikebiri alias dimodifikasi sehingga tidak bekerja sebagaimana mestinya. Tuduhan ini muncul karena bahan atau soil yang diperiksa menggunakan XRF tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Namun, mari kita telusuri lebih jauh, apakah pendapat seperti ini masuk akal? 1. Pembuktian perbedaan XRF antar negara adalah hal yang mudah. Jika benar XRF di Indonesia telah dimodifikasi, maka pembuktian perbedaannya dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Seseorang bisa membawa unit XRF dari negara lain, misalnya dari Amerika atau Eropa, dan membandingkan hasil analisis antara alat tersebut dengan yang ada di Indonesia. Jika ada perbedaan signifikan, tentu hal ini akan langsung memunculkan investigasi. Namun, kenyataannya, hingga saat ini tidak ada laporan yang membuktikan klaim semacam ini. Teknologi analisis seperti XRF memiliki standar internasional yang ketat. Memodifikasi alat hanya untuk satu negara bukanlah hal yang masuk akal dan pasti akan cepat terbongkar. 2. Komplotan global engineer sangat tidak masuk akal. Tuduhan ini juga mengandaikan bahwa ilmuwan, insinyur, dan produsen alat XRF dari seluruh dunia bekerja sama dalam satu konspirasi besar untuk menipu Indonesia. Padahal, para produsen alat XRF seperti Olympus, Bruker, atau Thermo Fisher adalah perusahaan multinasional dengan reputasi global. Mereka diawasi oleh standar kualitas internasional dan alat-alat mereka digunakan oleh berbagai industri di seluruh dunia, mulai dari pertambangan hingga farmasi. Jika benar ada konspirasi seperti itu, bukankah sangat sulit untuk menyembunyikannya? 3. Mengapa hasil XRF tidak memuaskan? Hasil analisis XRF yang tidak sesuai ekspektasi sebenarnya bisa terjadi karena berbagai faktor selain kualitas alat itu sendiri, seperti kalibrasi alat yang tidak tepat. Alat XRF memerlukan kalibrasi untuk jenis material tertentu agar hasilnya akurat. Tanpa kalibrasi yang benar, hasil analisis bisa saja meleset. Persiapan sampel yang salah, sampel yang tidak homogen, terlalu kasar, atau mengandung kontaminasi dapat memengaruhi akurasi hasil. Keterbatasan teknologi XRF. Alat XRF memiliki keterbatasan dalam mendeteksi elemen-elemen ringan seperti lithium atau beryllium. Selain itu, matriks material juga memengaruhi hasil pembacaan. Kualitas bahan itu sendiri. Kadang masalah bukan pada alatnya, melainkan pada bahan yang diperiksa. Jika material memang tidak berkualitas, alat apapun akan memberikan hasil yang serupa. Kredibilitas produsen RF. Produsen alat XRF adalah perusahaan yang sangat menjaga reputasi mereka. Jika mereka memodifikasi alat hanya untuk pasar Indonesia, dampaknya tidak hanya pada Indonesia, tetapi juga pada reputasi global mereka. Sebagai contoh, Olympus, Bruker, dan Thermo Fisher memiliki sertifikasi internasional yang memastikan standar kualitas tinggi. Memodifikasi alat tanpa alasan yang jelas hanya akan menghancurkan kepercayaan pasar, yang pada akhirnya merugikan mereka secara finansial dan kredibilitas. Psikologi dan bias pribadi. Salah satu alasan dibalik tuduhan semacam ini mungkin berasal dari bias psikologis. Ketika seseorang tidak puas dengan hasil analisis, mereka cenderung mencari kambing hitam, seperti menyalahkan alat tanpa melihat faktor lain. Hal ini lebih bersifat emosional daripada berbasis fakta ilmiah. Kesimpulan, dugaan yang tidak masuk akal. Pendapat bahwa XRF untuk pasar Indonesia telah dikebiri adalah klaim yang lemah dan tidak berdasar. Logika menunjukkan bahwa perbedaan antar unit XRF dari negara lain dapat dengan mudah diverifikasi. Komplotan global untuk menipu satu negara adalah hal yang hampir mustahil. Masalah hasil analisis seringkali disebabkan oleh faktor teknis seperti kalibrasi, persiapan sampel, atau kualitas bahan itu sendiri. Alih-alih membuat tuduhan tanpa bukti, lebih baik mencari tahu penyebabnya secara ilmiah dan menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan rasional. Catatan, teknologi seperti XRF adalah alat bantu yang luar biasa dalam berbagai industri. Memahami cara kerja dan batasannya akan membantu kita memanfaatkannya secara optimal, tanpa terjebak pada asumsi atau tuduhan yang tidak berdasar.